Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat lagi sebesar 1,88%. Dengan total market cap sekarang mencapai di 1,13 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin ada peningkatan sebesar 2,44% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang pertama kalinya Bitcoin daily close lagi di atas dari 24.700. Ya, sebelum-sebelumnya kan selalu daily close di bawah dari 24.700. Which is good ya, walaupun PR-nya masih belum selesai ya, weekly close-nya masih cukup jauh. Ini bisa dibilang baru awal banget minggu ya. Lalu untuk Ethereum dia ada peningkatan juga tapi sedikit lebih kecil sebesar 1,73% dalam 24 jam terakhir dengan harga di 1.700-an. Untuk BNB dia ada peningkatan tipis 0,20% saja di 316 USD. XRP peningkatan sebesar 2,21% di angka 39 sen. Cardano peningkatan sebesar 1,15% dalam 24 jam terakhir dan ada di angka 40 sen. Polygon Matic meningkat sebesar 0,88% di angka $1.49. Lalu ada Dogecoin ya. Untuk Dogecoin ada peningkatan sebesar 1,21%. Ada perubahan 1,22% dalam 24 jam terakhir dan ada di angka 8 senan. Untuk BUSD kita bisa lihat mulai turun ya secara market cap karena seperti yang kita tahu dia sekarang stop minting sama sekali ya. Jadi ya itu ada hubungannya dengan yang kemarin lah ya, SEC yang ada rencana untuk mensu BUSD. Nah selanjutnya, bukan BUSD, lebih tepatnya mensu Paxos, yaitu issuer dari BUSD. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke economic calendar. Untuk hari ini kita bisa lihat economic calendar, seingat gua ada satu data penting dari US. Yes, ini dia ya. Nanti akan keluar jam 10 malam ya, yaitu existing home sales. Harapannya seperti yang kita bisa lihat di sini, dia lebih rendah daripada forecast. Karena kenapa? A higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Dan tentunya bagi kita investor risk on asset ya, bukan cuma kripto saja, seperti S&P, Dow Jones, dan lain-lain, basically semua risk on, ingin USD melemah. Ya, maka dari itu kita ingin dia lebih rendah daripada forecast di 4,10 miliar juta kayaknya di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendarnya for today ya. Untuk besok ya, kalau besok kita coba lihat di sini ada apa yang penting nggak besok ya. Untuk besoknya US nggak ada yang penting lagi ya. Jadi bisa dibilang fokusnya lebih ke hari ini saja. Fokusnya lebih ke hari ini aja untuk economic calendar. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa Twitter. Nah, untuk analisa Twitter ini kita ngomongin soal pengulangan pola. Ya, baik lagi nggak sama persis lah. Jadi gue mungkin lebih sukanya tuh ngomong bukan mengulang tapi berirama. Ya, kalau kita lihat di sini sebelumnya ini daerah 5.700-an di daerah di tahun 2018 sampai 2019. Di waktu yang itu juga terjadi kapitulasi, cuman gue nggak ingat ini kapitulasinya karena apa. Bukan COVID crash, karena COVID crash di belakang ya. Nah, kalau di sini kita tahu apa kapitulasinya itu disebabkan oleh FTX ya. Nah, di sini kita ngomongin andaikan sampai tembus 25.000 ada possibility pengulangan lagi pola seperti di 2018-2019. Tetapi ya menurut gua yang harus kita pertimbangkan apa? Di perbandingan siklus 2018-2019 sama sekarang ya. Dulu kalau kita lihat di sini yang terjadi apa? Yang terjadi itu dia kapitulasinya itu di daerah sini ya. Kapitulasi di daerah MA200 weekly kalau kita lihat di sini. Ini tuh daily, ini weekly ya. Gua masukin ke weekly biar kelihatan MA200-nya. Dia kapitulasi ke sini. Nah, lalu setelah itu dia berhasil lagi loncat tembus 5 ribuan di sini dan lanjut lagi naik ke atas ya. Nah, tetapi perbedaannya dengan kapitulasi sekarang di 2023 adalah dia di bawah dari MA200. Jadi kalau di sini MA200 menjadi teman, di sini MA200 malah menjadi lawan ya. Nah, ini salah satu perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan yang di 2018-2019. Jadi hati-hati ya. Ada possibility kesannya koreksi yang di sini nih ya, koreksi yang terjadi di kurang lebih di Juli 2019-an ini bisa terjadi lebih cepat di sini karena ada MA200 dan MA50 yang sudah death cross dan tentunya sekarang mulai berubah menjadi resisten. Jadi ekstra hati-hati di situ ya. Kalau menurut gua bukan cuma break 25.000 yang penting di sini tapi break juga di atas dari MA200 dan 50. Kalau sampai itu bisa terjadi,
that's really good. Ya, tapi ya lagi-lagi siap-siap, death cross secara statistiknya cenderung membuat koreksi signifikan. Jadi lagi-lagi berharap boleh, tapi jangan sampai jadi terlalu over leverage di situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya, quite simple sebenarnya. Untuk yang di bigger time frame-nya. Nah, untuk kita ngomongin yang lebih kecil, si time frame lebih kecil, kita PR daily-nya lah gitu kesannya. PR daily dari Bitcoin adalah sekarang ya, yaitu adalah mempertahankan 24.495. Kalau dia bisa bertahan di atas dari situ ya, dengan konsisten, nah probability dia untuk mengalahkan MA 250 di weekly semakin besar begitu. Tapi kalau di sini jebol ya, apalagi jebol sampai di bawah dari 20, possibility-nya akan dia itu masuk ke retest di bull support band ya. Which is kita tahu bull support band itu sekarang ada di angka, kita masukin dulu ya, bull support band itu ada di angka 21.200 sampai 19.600. Nah, kalau gua sih PR makronya untuk Bitcoin tuh jangan sampai dia weekly close di bawah dari sini aja. Kalau dia weekly close di bawah dari 19.600, probability untuk membuat lower low bahkan lebih rendah daripada 15.000 itu cukup besar gitu. Ya, jadi itu concern terbesar kita ya, dan PR terbesar untuk Bitcoin. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai indeks dolar ya. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini dia sebenarnya kembali sedikit menguat hari ini ya, walaupun kemarin reject lagi oleh 104,13. Nah, apa sih harapan kita? Lagi-lagi ya, bagi kita pemilik risk on asset, harapan kita tentunya adalah indeks dolar yang melemah. Jadi semoga saja di retest hari ini reject lagi dan mulai retest ke MA50 sampai ke 103,13. Kurang lebih PR seperti itu dulu ya. Dan itu dia kurang lebih pembahasan makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi seperti biasa sebelum kita masuk ke buy limit, gue harus disclaimer dulu bahwa semua konten dari DCWT dan TCI ini adalah bukan financial advice. Ya, tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan kita bisa di sini lagi-lagi Bybit sedang ada event yang luar biasa yang bernama Meme Coin Party. Ini hanya untuk di Indonesia, Philippines, dan Thailand saja. Jadi sebelum lu beli meme coins ya, mendingan ikutan ini aja, lebih gampang dapatnya ya. Kalau kita di sini lu bisa mendapatkan 10 juta bonk, 1.150.000 Shiba Inu, 3 juta Floki, dan 5.100 Dogecoin di waktu bersamaan dengan menyelesaikan simple task ya. Yang pertama, gimana caranya bang? Simple banget, lu klik daftar sekarang dan ya daftar ya. Lalu yang pertama, kalian tinggal ikuti saja yang event pertama ini sangat gampang sekali, sign up dan deposit. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu dan 100 Dogecoin ya. Caranya seperti apa? Yang pertama tinggal sign up di Bybit dan complete at least KYC level 1 saja. As simple as that. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu ya. Dan ini hanya untuk 200 sign up pertama. Jadi buat lu yang belum, secepat mungkin sign up ya. Lalu yang kedua, lu tinggal melakukan deposit yang lebih dari 50 USD ya. Selama 7 hari setelah lu sudah sign up ya. Jadi easy banget ya. Itu rewardnya sebesar 100 Dogecoin. Ini untuk 500 depositor pertama ya. Lalu selanjutnya event kedua, ini adalah kita tinggal trade 200 atau lebih USD dalam spot dan kita bisa menangkan lottery prize untuk memenangkan meme coins ya, atau meme coin tokens. Kita bisa di sini kita bisa mendapatkan 10 juta bonk untuk 100 pemenang. Ini nggak ada kriteria, literally nanti tinggal dibagikan saja ya. Lalu 20 pemenang akan mendapatkan 3 juta Floki ya, apabila si spot trading volume sudah mencapai lebih dari 5 juta US dollars, bukan punya lu sendiri tapi seluruh partisipan. Yang ketiga, lu bisa mendapatkan 5.000 Dogecoin untuk 5 pemenang yang hoki ya, dengan total spot trading volume sebesar 15 juta US dollars. Ya, lagi-lagi bukan cuma punya lu tapi semua partisipan. Yang ketiga, lu bisa memenangkan juga 10 juta Shiba Inu dengan kalian mengikuti social media campaign mereka. Kalian tinggal share ya, dan nanti akan mendapatkan satu lucky draw tiket ya. Cara seperti apa? Tinggal nanti submit sharing lu ke form ini dan 20
user yang beruntung akan mendapatkan 1 juta Shiba Inu masing-masing ya. Buat lo yang tertarik silakan bisa pause dulu di sini, baca semua syarat dan ketentuannya. Apabila sudah cocok bisa ikutan ya, dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan yang pertama kita akan bahas dulu mengenai Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat kondisinya dia kembali reclaim lagi 24.495, di mana kemarin pada tanggal 19 Februari atau lebih tepatnya kemarin lusa dia jebol. Nah, jadi untuk sekarang bisa dibilang buy limit pertama sudah kena dari kemarin-kemarin. Buy limit kedua secara spot nyaris kena di 23.763 dan buy limit ketiga masih di MA20 di angka 23.220. Jadi kurang lebih seperti itu untuk secara spotnya ya. Nah, untuk posisi futuresnya ya, karena kemarin dia gagal di reject oleh 24.495, maka berarti sekarang yang terdekat adalah posisi long. Apabila terjadi retest 1 ya, retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP. Kalau gua pribadi sih ya, maksimal menurut gua di upper band gitu ya. Kalau lu mau sedikit lebih konservatif, mungkin boleh pilih di sini ya. Salah satu wick yang kemarin sudah beberapa kali paling konsisten kena, yaitu di 25.024 atau kalau mau lebih gampang di 25.000 pas lah ya. Jadi itu kurang lebih untuk posisi long. Untuk posisi shortnya masih sama seperti kemarin. Kalau dia gagal lagi di sini ya, lalu retest 1, retest 2, nah kita bisa buka posisi short dengan target TP di 23.763. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan untuk Ethereum kita bisa lihat kemarin retest pertama di 1660, berarti buy limit pertama kita sudah kena di sini ya. Untuk buy limit kedua kita di antara MA20 dan di 1623 masih jauh sayangnya. Dan untuk buy limit ketiga kita masih di 1567, otomatis lebih jauh lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi ulangi, buy limit pertama untuk spotnya, kedua dan ketiga untuk Ethereum. Untuk posisi futuresnya kemarin baru terjadi retest pertama tapi sudah naik ya. Jadi untuk sekarang kita tunggu apakah pada hari ini akan sampai terjadi retest kedua atau tidak di daerah 1660. Kalau itu terjadi ya kita bisa buka posisi long dengan target TP yang paling tingginya itu di 1780 atau di upper band juga boleh, tinggal kita pilih aja ya. Jadi itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya apabila dia gagal mempertahankan 1660 sebagai support ya, dijebol ke bawah. Nah, kita bisa jadikan ini resisten, retest 1, retest 2. Kita bisa buka posisi short dengan target TP bisa di MA20 atau di 1623. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat secara posisi spotnya masih belum ada perubahan signifikan ya. Karena kenapa? Kita bisa di sini $1.35 masih belum kena. Jadi gue ulangi lagi, untuk secara spotnya buy limit pertama masih di $1.35 ya. Untuk buy limit keduanya MA20 sudah mulai dekat tapi bolehlah sampai sekarang masih bisa menjadi buy limit kedua yaitu di $1.30. Dan untuk buy limit ketiga kita masih di $1 lebih 12 sen. Untuk posisi futuresnya, seperti pembahasan kita dari kemarin-kemarin, retest 1, retest 2, kita sudah punya posisi short dan sudah di hold selama 1, 2, 3, ini hari ketiga ya. Dan sepertinya masih cukup jauh dari target TP. Seperti yang gue bilang tadi, hari ini atau nanti malam ya, akan keluar data existing home sales. Otomatis ini bisa menjadi satu volatility dan bisa menjadi resiko juga. Jadi buat lo yang sudah hold mungkin beberapa lama di sini dan konservatif bisa pertimbangkan untuk TP saja posisinya ya. Nah, itu untuk posisi short. Untuk posisi long for now ya masih sama seperti kemarin setupnya. Apabila dari retest 1, retest 2 di sini ya di $1 lebih 35 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP di $1 lebih 53 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan sekarang kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat ya, sudah beberapa hari kemarin dia retest di buy limit pertama kita. Jadi buat lo yang sudah pasang harusnya udah kena di buy limit spot pertama kita. Untuk buy limit kedua dan ketiga masih cukup jauh, yaitu buy limit kedua di $18 15 sen dan buy limit ketiga kita di $17 lebih 28 sen. Ya, jadi itu untuk buy limit secara spotnya ya, MA20 18,15 dan 17,28.
Untuk posisi featuresnya kita bisa lihat kemarin posisi longnya sudah kena target TP ya. Retest 1, retest 2, target TP di $20 lebih 83 sen atau kalau lebih konservatif di sini juga otomatis sudah kena ya. Jadi congratulations, profit sebesar wow, not bad, 6,5%-an kurang lebih seperti itu. Not bad. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat posisi shortnya pun sudah kena ya. Retest 1, retest 2, maka kita sudah harusnya punya posisi short sekarang. Target TP-nya di mana? Target TP-nya jelas yaitu adalah di MA20 di daily, yaitu sekarang di $19 lebih 51 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX ya. Quite simple dan semoga saja semuanya kena ya target TP-nya. Oke, dan sekarang kita geser ke Cosmos atau Atom ya. Untuk buy limitnya kurang lebih mirip-mirip seperti AVAX, sudah di retest 3 kali ya, buy limit di MA20. Jadi itu buy limit pertama kita secara spot. Untuk buy limit kedua kita masih di $13 ya, dan ini juga converge dengan MA50 for now ya. Nanti mungkin saat MA50 naik ke atas ke sini, buy limit kedua kita jadi naik di di MA50, dan untuk buy limit ketiga kita di nanti $13. Tapi for now masih gua satuin dulu menjadi buy limit kedua secara spot. Nah, untuk posisi featuresnya, kemarin sudah terjadi retest pertama lagi di $14 lebih 43 sen ya. Dan hari ini sudah terjadi retest kedua untuk di Cosmos. Maka ya kita sudah bisa buka posisi short dengan target TP kita yaitu adalah di MA20 yang sekarang ada di angka $14 lebih 16 sen ya. Itu untuk yang lebih konservatif. Buat yang lebih agresif mungkin boleh pertimbangkan di sinilah. Sekitar di $13 lebih 42 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya kalau gue pribadi mendingan kita nunggu sampai terjadi seperti di tanggal 13 dan 14 Februari kemarin. Jadi kalau sampai terjadi seperti ini ya, kurang lebih retest 1 ya, kalau dia sampai retest 1, retest 2 seperti ini. Nah, kita bisa buka posisi long. Target TP-nya bisa di MA20 untuk yang lebih konservatif, yang lebih agresif bisa pertimbangkan di $14 lebih 45 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas, dan yang kedua jangan over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.